Saya aktifin kameranya aktif ya. Ya, siapa namanya nak? Min 3. Nabila namanya. Nabila ya. Ya. Nah, sebutin nama kakak. Ya, Nabila. Namanya Nabila. Udah siap bertanding KSMO? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Bismillah nak ya. Tadi udah ngikutin dari nomor berapa nak? Dari nomor 1. Dari nomor 1. Nomor 1 tadi paham nggak? Nomor 3 mulai dari ya. Nomor mana yang nggak paham tadi? Coba ya Nabila ya. Oke, kita ulang lagi aja. Udah ada siswanya nggak apa. Nah, nomor 1 Nabila tadi paham nggak Nabila? Kenapa? Apa jawabannya Nabila? Nomor 1 Nabila? Mana nih Nabila? Ada ikut nomor 1. Nomor 3 Ya. Bilang aja mulai dari nomor 3. Mulai dari nomor 3 tadi. Oh, mulai dari nomor 3. Oh ya, nanti kita ulang lagi dari nomor 1 nak ya. Nomor 3 tadi Nabila apa jawabannya nak? Nabila? Nampak nak? Ya. Nabila hafal nggak nama-nama planet nak? Planet. Nama-nama planet. Kira-kira nama-nama planet dari yang paling dekat dari matahari namanya apa aja nak? Yang pertama namanya paling dekat apa? Merkurius. Merkurius lah ya. Ini mana nih? Yang pertama yang paling dekat namanya apa nak? Merkurius. Yang kedua namanya apa nak? Apa nak? Venus. Yang ketiga apa nak? Planet kita namanya apa nak? Bumi. Oke, yang keempat apa nak kira-kira? Yang ini planet ini nak adalah planet merah kata orang-orang, di mana di planet tersebut ini ada gunung tertinggi di alam semesta namanya Gunung Olympus. Planet apa nih kira-kira? Mars. Habis bumi Mars. Iya. Nah, selanjutnya Nabila, ada planet yang paling besar di tata surya kita. Planet apa namanya, nak? Nabila? Tuan. Apa nak? Jupiter. Ya. Selanjutnya nak, ada planet yang punya cincin nak di tata surya. Cantik kali cincinnya. Planet apa namanya nak? Saturnus. Selanjutnya ada planet apa nak yang ada di dalam tata surya kita nak? Ada planet setelah Saturnus apa nak? Uranus. Setelah Uranus apa nak? Neptunus. Setelah itu baru yang terakhir ada namanya Pluto. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuman ingat, setelah tahun 2008 Pluto itu dicoret dari dari planet tata surya kita. Dia masuk dalam kategori planet kerdil kayak gitu. Kalau Nabila saya tanya, planet apa namanya itu paling gede namanya planet apa nak? Planet Jupiter. Ya. Kalau planet yang ada cincinnya planet apa nak? Planet Uranus. Saturnus, yang ada cincinnya planet Saturnus. Nah, yang paling dekat matahari ini dihafal nak ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Ingat nak ya. Yang paling dekat dengan matahari siapa namanya nak? Merkurius. Yang nomor 2 paling dekat namanya adalah Venus. Nomor 3 adalah Bumi. Yang keempat namanya adalah Mars. Yang kelima yang paling gede nih namanya Jupiter. Yang keenam ada cincinnya namanya Saturnus. Setelah Saturnus Uranus. Yang ini namanya Neptunus kayak gitu. Nah,
katanya di soal adalah planet-planet yang paling panas dan paling dingin. Paling panas apa? Paling dingin apa? Kayak gitu. Nah, yang paling panas adalah yang paling dekat dengan matahari. Nah, itu Merkurius. ya Merkurius. Kalau yang paling dingin adalah yang paling jauh dari matahari. Planet apa nak yang paling jauh dari matahari? Neptunus. Ya, Neptunus nak ya. Nah, cuma setelah penelitian terbaru ada kan ilmu itu berkembang nak. Ada penelitian terbaru ternyata yang paling panas, planet yang paling panas adalah Venus. Ah, yang paling panas adalah Venus karena di Venus ini banyak gas-gas yang membuat dia lebih panas daripada Merkurius. Yang paling dingin adalah Neptunus. Maka sebenarnya jawabannya adalah nggak ada jawabannya sebenarnya. Yang paling panas adalah Venus dan paling dingin adalah Neptunus. Cuman karena nggak ada jawabannya, mungkin si pembuat soal masih pakai ilmu lama. Maka dia memilih jawabannya adalah D. Bisa ya? Bisa nak ya? Bisa, Pak. Bisa, alhamdulillah nak ya. Oke, nah tadi nomor berapa lagi nak yang ini? Yang nomor 4 apa jawabannya nak? Kenapa dia bisa terbang? Kenapa balon ini bisa terbang nak? Karena memiliki gaya apung. Iya, pinter. Gebit gaya apung ya. Oke, nah tadi nih nomor 5. Ada yang namanya akibat rotasi. Yang mana nak akibat rotasi bumi nak? Yang B. Kalau yang B ya. Oke, coba ini terjadinya perubahan musim. Ini akibat apa nih? Akibat oh iya, rotasi itu apa nak? Rotasi bumi adalah perputaran bumi berputar dengan dirinya sendiri. Nah, ini nak ya. Nah, yang kedua ada yang namanya revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari. Buminya mengelilingi matahari ini. Ini namanya revolusi. Nah, kalau yang ada di gimana, nak? Terjadinya perubahan musim di permukaan bumi. Ini disebut dengan apa? Ini akibat apa, nak? Akibat yang namanya revolusi. Ya, kalau yang B, menyebabkan bumi berbentuk bulat sempurna. Ini memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, nak ya. Maka ini bukan jawabannya. Dan sebenarnya bentuk bumi pun bukan bulat sempurna, tapi bentuknya itu agak oval, agak lonjong dia. Kalau bahasa Arabnya itu buha apa? Saya lupa bahasa Arabnya apa. Cuman karena dia itu bentuknya itu seperti bentuk telur. Bahasa lain bentuk telur itu bentuknya adalah oval, tidak bulat sempurna, bentuknya lonjong-lonjong sedikit. Yang C itu terjadi perubahan waktu. Ini akibat apa, nak? Akibat apa nih, nak? Akibat Rotasi. Iya, akibat rotasi bumi. Nah, di Indonesia itu ada berapa perubahan waktu, nak? Kalau di Aceh pakai apa? Pakai waktu Indonesia bagian barat. Kalau misalnya saudara-saudara kita yang di Sulawesi pakai apa, nak? Pakai tengah. Waktu Indonesia tengah disingkat dengan WITA. Kalau misalnya di bagian timur, orang-orang saudara-saudara kita di Papua pakai apa, nak? Waktu Indonesia timur atau WIT. Gitu. Nah, terus kemudian lah, berarti ini ya jawabannya adalah yang C. Paham Nabila? Paham, Pak. Paham ya? Oke, mari kita lanjutkan dulu nak. Soal berikutnya. Kalau ada yang mau ditanya silahkan nak ya. Jangan sungkan-sungkan karena kan Nabila nanti yang akan bertanding di KSM. KSMO tahun 2021. Saya berharap Nabila bisa lulus sampai tingkat nasional ya. Amin ya. Nah, ini tadi ada gerhana, nak. Gerhana itu ada berapa jenis, nak? Gerhana. Iya, gerhana ada berapa jenis, nak?
Ada namanya gerhana bulan. Gerhana bulan nih saat kapan? Saat kapan terjadi? Nak, ingat cara ingat ada gimana? Hari. Mata, bumi, bulan. Nah, jadi kapan terjadinya gerhana bulan? Saat matahari, bumi dan bulan dalam satu garis. Nah, gimana ceritanya kalau misalnya gerhana matahari? Kalau gerhana matahari gimana, Nak? Gerhana matahari saat kapan? Saat mata, bulan, bumi. Ya, kayak gitu. Saat matahari, bulannya di tengah-tengah. Kalau gerhana bulan, buminya yang di tengah-tengah. Jadi pada saat ini, Nak, fenomena gerhana bulan terjadi karena apa? Karena bumi berada di antara matahari dan bulan. Maka jawabannya otomatis adalah yang A. Paham Nabila sampai di sini Nabila? Paham ya? Oke. Nah, yuk sekarang kita lanjutkan nomor selanjutnya. Tadi udah nomor ini nah, nomor 7 sudah. Mari kita tes soal berikutnya. Nabila udah makan, Nak? Udah, Pak. Udah makan ya? Nabila kelas berapa sekarang? Kelas 6. Kelas 6 SD ya. Oke, nah sekarang Nak, mari kita lihat soal nomor 8. Nabila pernah belajar dulu kelas 5 min. Kelas 5 min itu ada yang namanya hukum kekekalan energi. Apa bunyi hukum kekekalan energi, Nak? Hukum kekekalan energi. Apa bunyi hukum kekekalan energi, Nak? Energi tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Connect sampai di sini kira-kira? Paham? Ingat Nabila, hukum kekekalan energi, Nak. Energi tidak bisa, apa coba bilang tadi, Nak? Energi tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Ya, hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, misalnya Nak, kipas angin. Kipas angin itu energi apa jadi energi apa, Nak? Ayo, energi listrik menjadi energi gerak. Iya, kipas angin itu energi listrik berubah jadi energi gerak. Kalau misalnya ini Nak, kalau misalnya setrika energi apa berubah jadi energi apa, Nak? Energi listrik menjadi energi panas. Pintar. Nah, sekarang coba kita perhatikan soal nomor 8. Perhatikan pemasangan pengeras suara pada beberapa masjid seperti gambar berikut. Ini ada apa nih, Nak? Pengeras suara ya. Ini ada apa nih? Pengeras suara ya. Katanya kan pengeras suara ya. Nah, pengeras suara dalam penggunaan pemanfaatan listrik prinsip elektromagnetik, komponen utama yang terdapat pada alat elektronik ini berupa magnet permanen didukung oleh elektromagnetik. Nah, coba lihat perhatikan pertanyaannya, Nak. Prinsip kerja dari alat ini. Alat ini itu apa kira-kira, Nak? Apa alat yang dimaksud, Nak? Adalah pengeras suara. Iya, kira-kira kalau pengeras suara itu energi apa berubah jadi energi apa, Nak? Ayo, energi apa berubah jadi energi apa? Mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Iya, mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Udah pinter Nabila udah. Bisa, Nak? Bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Mari kita lanjutkan ya. Nah, Nabila jaga-jaga kesehatan, Nak ya. Jangan sampai nanti sakit, bah. Iya, Pak. Nah, mari kita lanjut. Hah? Satu KSM 5 orang. Oke, yuk mari kita lanjutkan. Nah, soal nomor 9.
Nah, soal nomor 9 ini, coba bacakan dulu Nabilah, kira-kira soalnya apa, Nak? Di kebun madrasah ditumbuhi dengan berbagai tanaman sebagai program penghijauan. Melalui penghijauan akan diperoleh oksigen yang cukup. Pada pagi-pagi sekali setelah salat subuh pada dedaunan sering ditemui bulir air yang jernih seperti terlihat pada gambar berikut. Peristiwa mengembun di atas menunjukkan adanya proses Proses apa yuk? Nah, ingat nih Nak, ada yang namanya tuh kalau misalnya zat cair berubah menjadi zat padat, namanya apa Nak? Ayo, namanya apa? Kalau zat cair jadi zat padat, namanya apa Nak? Kalau ada air kita masukin ke dalam kulkas, jadi es batu kan? Iya kan Nak? ya Pak, Ya, namanya apa kalau cair berubah jadi padat? pembekuan. Membeku, iya, cerdas. Pembekuan atau membeku. Kalau misalnya dibalik, kalau misalnya padat berubah jadi cair, kira-kira apa nak namanya? Cair. Iya, pintar juga. Masya Allah, pintar anak ini. Terus kemudian lagi, kalau misalnya saya bilang dari apa nama tuh? Dari gas berubah menjadi zat cair, namanya apa nak? Gas berubah jadi zat cair, namanya apa nak? Mengembun. Iya, mengembun, mengembun. Kalau misalnya cair berubah jadi gas, namanya apa, Nak? Apa namanya cair berubah jadi gas? Menyumbin. Cair berubah jadi gas, menguap. Menguap, menguap. Ada benda cair, terus berubah jadi gas, dia menguap. Kalau misalnya padat berubah menjadi gas, ini namanya adalah menyuplin. Kalau misalnya kebalikan, kalau gas berubah menjadi padat, namanya apa, Nak? Namanya adalah mengkristal. Tapi sekarang bahasa mengkristal itu udah nggak dipakai lagi di buku-buku. Bahasa yang dipakai adalah mendeposisi. Nah, itu bahasa sekarang yang dipakai. Nah ya. Mari kita lihat soalnya. Peristiwa mengembun di atas menunjukkan proses apa nak? Kalau mengembun berarti proses gas berubah menjadi Cair. cair. Mana jawabannya nak? B. B. Coba kita lihat nak ya. Ini yang B ya. Pengendapan wujud zat gas menjadi cair. Kalau yang ini, yang pokoknya gas jadi cair nak ya. Kalau yang C, perubahan wujud zat gas menjadi cair. Coba kita perhatikan ini ada air ya. Ada nggak di sini kata-kata perubahan atau pengendapan? Di kebun madrasah ditumbuhi dengan berbagai tanaman sebagai program penghijauan. Melalui penghijauan akan oksigen yang cukup pada pagi-pagi sekali setelah sholat subuh pada dedaun sering ditemui bulir air yang ini seperti mengembun ya. Peristiwa mengembun ditunjukkan proses. Oh ya, ini nggak ada yang namanya pengendapan di sini, maka jawabannya adalah yang C. Mengembun itu adalah proses perubahan wujud zat gas berubah menjadi zat cair. Nggak ada pengendapan di sini. Nah, connect ya. Sekarang mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ada pertanyaan nak sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada. Ini apa nih? Gambar apa nih kira-kira? Gambar apa nih nak kira-kira? Nampak gambar? Ayo gambar apa nih Nabila? Gambar apa nih? Pembuangan air besar. Ini enggak, maksudnya ini. Ini gambar apa nih? Yang ini. Kalau yang ini ya, kloset ya atau WC ya, tempat pembuangan air besar. Kalau ini gambar apa nih, Nak? Kapur barus. Iya, kapur barus. Nah, yuk kita tengok dulu yuk soalnya.
Salah satu bentuk kebiasaan menjaga kebersihan adalah rasa nyaman di kamar mandi atau ruangan yang harum. Kapur barus atau kamper biasa digunakan orang sebagai pengharum ruangan dan toilet. Aromanya yang segar mampu mengusir bau, mengusir serangga dan hama seperti semut, ngengat, cicak, dan kecoa. Terciumnya harum kapur barus karena ada peristiwa kimia yang menyublin. Nah, ingat katanya menyublin. Kalau menyublin ini dari mana ke mana, Nak? Tadi, Nak? Dari Padat. padat menjadi gas. Iya, padat menjadi gas. Berarti jawaban yang mana nih? Perubahan wujud zat padat menjadi Jadi gas. Berarti jawabannya adalah yang B. Paham ya? Nah, mari kita lakukan soal selanjutnya. Mari kita taklukkan soal selanjutnya. Nah, soal nomor berapa nih? Soal nomor 11. Nah, ini saya kecilin dulu ya. Nggak nampak. Nah, ini biar bisa kebaca, Nak ya. Yuk, baca, Nak, soalnya, Nak. Kelihatan? Nomor 11. Iya, nomor 11. Pada percobaan pengukuran suhu ruang 2 buah masjid akibat dari radiasi panas sinar matahari dari pukul 7 waktu duha pagi sampai pukul 18.00 menjelang salat maghrib dengan menggunakan termometer ruangan diperoleh data sederhana seperti terlihat pada gambar berikut. Ada gambar nih ya. Terus kemudian berdasarkan grafik di atas menunjukkan apa gitu, Nak ya. Nah, kalau dalam soal IPA, soal yang ini tuh termasuk kategori soal HOTS. Kenapa soal HOTS? Karena kita harus bisa membaca bagian grafik kayak gitu. Nah, coba kita tengok dulu, Nak. Coba kita tengok dulu ya. Soal nomor 11 ini. Nah, kok ada di sini deh. Nah, di sini, Nak, ada yang namanya ruang masjid A yang gambarnya titiknya kecil, benar ya? Yang titiknya tebal namanya ruang masjid B. Nah, ini cara bacanya gimana, Bang? Cara baca misal seperti ini, Nak. Pada pukul 7:00 atau 7 pagi, suhu, ini apa nih? Suhu ruang ya. Suhu ruang di Masjid B ini di antara 26 sampai 28. Tapi di suhu ruang A ini suhunya adalah 28. Kayak gitu cara bacanya ya. Yuk, sekarang kita analisis nih jawabannya seperti apa. Yang A, suhu ruangan kedua Masjid A dan Masjid B tersebut sama pada pukul 16.00. Coba kita perhatikan pukul 16.00, apakah suhu di A sama dengan suhu di B? Ternyata beda. Mereka tidak satu titik, mereka 2 titik. Berarti suhu di A pada suhu di B itu pada pukul 16.00 beda, bukan sama. Kapan suhu A sama di B sama? Ketika satu titik. Dalam hal ini adalah pukul 12.00. Ini, Nak ya. Nah, selanjutnya yang B, perbedaan suhu tertinggi ruangan kedua masjid terjadi pukul 14.00. Nah, coba kita lihat perbedaan. Apakah ini perbedaannya tinggi, Nak? Lumayan, Bang. Dibandingkan dengan jam 7, dibandingkan dengan jam 9, dibandingkan dengan jam 16.00. Cuman kira-kira lebih berjarak mana, Nak, di antara pukul 14.00 sama pukul 18.00? Tentu kalau kita lihat gambarnya sekilas saja, perbedaan yang paling tinggi itu terjadi pada pukul 18.00, bukan pada pukul 14.00. Maka jawaban B pun juga salah. Yang C, suhu terendah terjadi pada ruangan B, yaitu pada pukul 9. Lihat, yang B itu adalah yang tebal. Yang tebal. Apakah yang tebal itu terjadi pada pukul 9? Oh tidak, ternyata ada yang lebih rendah lagi. Ada yang lebih rendah lagi pada pukul berapa? Pada pukul 18.00. Maka pada ruangan B,
titik paling rendahnya terjadi pada pukul 18.00, bukan 9.00. Kalau sudah A, B, dan C salah, otomatis kita pilih saja jawaban D nanti tanpa lihat lagi kayak gitu. Bang, tapi saya mau periksa. Boleh? Boleh. Coba nak kita periksa suhu terendah ruangan masjid A dan B masing-masing pada jam 9.00. Coba kita lihat yang A, ada nggak lain yang A nak ya? Yang A oh ini paling rendah ya. Oke, oh benar, ternyata pada kamar A paling rendahnya adalah pukul 9.00. Sementara yang B paling rendahnya di mana? Oh, ternyata ada di pukul 18.00. Maka jawabannya adalah dari grafik si kamar A itu paling rendah pukul 9.00 dan si B paling rendahnya adalah pukul 18.00. Connect Nabila untuk membaca grafik anak. Ini agak hot sedikit, agak susah sedikit. Bisa nak? Kurang jelas. Kurang jelas ya. Oh iya, ini agak susah dikit nih. Ini nanti mungkin kita akan nanti kalau ada waktu lagi kita akan bahas sedikit tentang grafik nak ya. Karena grafik ini termasuk soal yang agak lumayan susah nanti untuk dibahas. Nanti kita skip aja dulu. Nanti kita kalau ada waktu lagi kita akan bahas yang ini nak ya, yang grafik ini. Yang penting kenal aja dulu cara baca grafiknya. Insya Allah kalau udah kenal, kedepannya bakal lebih mudah. Kita next dulu nak ya. Nah, oke. Nomor 12. Kira-kira coba jawab dulu Nabilah. Nomor 12 jawabannya apa, Nak? Nampak soalnya, Nak? Posisi bintang. Halo, Nabilah? Ya, Pak. Ya, coba, Nak. Baca dan jawab soal nomor 12. Posisi bintang yang terlihat malam hari sebenarnya adalah posisi semu. Posisi tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut. Hal ini dikarenakan... Oke, kenapa tuh Nabila? Kira-kira jawaban Nabila apa? Di soal ditanya tentang apa, Nak? Tentang bintang, matahari atau bulan? Tentang bintang. Tentang bintang, Nak ya. Coba kita buat yang A tentang cahaya bulan. Yang B tentang cahaya matahari. Yang C tentang cahaya bintang. Yang D tentang cahaya bintang. Kira-kira yang salah yang mana, Nak? Yang salah yang mana, Nak? Kira-kira. Yang A. Yang A salah. Kenapa? Karena cahaya bulan, Bang. Ditanya kan cahaya bintang. Ya kan? Yang B salah atau enggak? Salah. Salah kenapa? Karena ditanya bintang bang, bukan matahari. Gitu. Jadi kita sudah memblacklist 2 jawaban yang salah. Nah, satu hal lagi, kenapa bisa yang namanya tuh misal bintang di sini nak, terus kemudian kita lihatnya berbeda karena sebenarnya ada yang namanya pembelokan arah cahaya atau nama lainnya adalah pembiasan. Kok bisa ada pembiasan? Karena ada tempat yang berbeda. Nah, ada tempat yang berbeda. Nabila pernah main-main peluk gelas warna putih misalnya. Di sini ada air, ada namanya apa tadi nak? Air. Ini kan udara. Kalau Nabila taruh pensil ke dalam air, kira-kira apa yang terjadi nak? Bentuknya seperti patah karena ada yang namanya pembiasan. Kenapa? Iya bang, di sini ada udara. Di sini ada air, ada 2 medium yang berbeda. Nah, sebenarnya bintang itu ke bumi cahayanya juga seperti itu. Di sini ada yang namanya ruang hampa udara. Ruang hampa udara. Sementara di sini ada udara. Maka ketika masuk ke bumi cahayanya itu dibelokkan atau dibiaskan. Jadi kenapa cahaya bintang bisa seperti itu? Karena berasal dari ruang hampa udara menuju atmosfer bumi. Maka jawabannya adalah cantik atau C. Nah,
Paham sampai di sini Nabila? Yang ini soal ini agak mudah nih sebenarnya. Paham. Bisa? Paham? Bisa, Nak? Bisa. Bisa. Yuk, nah sekarang mari kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, coba jawab lu Nak soal nomor 13. Baca dan jawab. Coba Nak baca lu Nak, apa Nak katanya Nak? Perhatikan gambar peristiwa terjadinya pelangi berikut. Ya. Jika ada cahaya matahari setelah hujan berhenti, maka cahaya tersebut dapat menembus tetesan air hujan di udara. Kerapatan udara dan tetesan air hujan berbeda, maka ketika cahaya matahari merambat dari udara ke tetesan air hujan akan mengalami apa nih Nak kira-kira Nak? Ayo. Nah, coba kita tahu yang namanya pemantulan itu apa, Nak? Memantul. Oh iya, memantul ya. Misalnya nih, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita berkaca gitu ya. Ada Nabila, dampak nih pantulan cahayanya. Maka Nabila bisa ini ya, maka bisa si cermin ini bisa memantulkan cahaya Nabila kembali. Atau kenapa Nabila bisa melihat laptop? Karena laptop mengeluarkan cahaya. Kenapa Nabila bisa melihat ibu guru yang ada di sekolah? Karena ibu guru mengeluarkan cahaya. Jadi kan kenapa kita bisa melihat benda? Karena benda itu memantulkan cahaya. Jadi itu prinsip kerja mata. Benda bisa dilihat kalau ada yang dipantulkan itu. Pembiasan tadi apa? Pembiasan kayak kita jelaskan tadi Nak, bahwasanya pembiasan itu terjadi karena kenapa tadi? Perbedaan tempat. Nah, karena ada perbedaan tempat. Ini kan di bumi nih, ada perbedaan tempat atau enggak kira-kira? Enggak ada kan? Enggak ada perbedaan tempat. Kalau penggabungan cahaya itu apa, Nak? Penggabungan cahaya itu cahaya apa itu ya? Cahaya yang digabungkan. Kalau bahasa kerennya itu interferensi, tapi agak susah dikit sih untuk dijelaskan. Nah, ini Nak, coba perhatikan Nak. Cahayanya satu menjadi banyak. Kira-kira dikumpulkan atau disebarkan nih cahayanya? Kalau misalnya Nak, ada barisan-barisan gitu. Ada 4 orang nih. Dibilang sama gurunya, kalian semua nyebar. Kalau nyebar kira-kira gimana Nak? Satu orang pergi ke sini, satu orang pergi ke sini, benar ya? Satu orang pergi ke sini, satu orang pergi ke sini, gitu ya? Benar ya? Kalau bergabung kira-kira gimana Nak? Kalau bergabung, misalnya ada orang di sini Nak, ada orang di sini. Datang gurunya, kalian semua bergabung. Kalau bergabung gimana Nak? Merapat ya? Jadi berdua dia ya. Yang tadinya jauh menjadi dekat. Kalau misalnya menyebar, yang tadinya satu baris atau dekat menjadi jauh. Kira-kira Nak, kalau dari gambar, ini yang terjadi apa Nak? Menyebar atau menggabungkan? Menyebar. Menyebar. Maka jawabannya adalah D. Kayak gitu. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, sekarang nomor 14. Coba ini saya baca dulu ya. Karena bilang nanti capek pula lagi bacanya. Nah, nomor 14. Saya bacakan. Perhatikan gambar ban mobil yang berbunga. Jadi kalau kita tuh beli ban mobil baru, Nabila punya mobil ayahnya enggak? Sepeda, Nabila ada sepeda? Ada. Ada. Pernah ganti sepeda ban sepeda baru? Pernah ganti ban sepeda baru enggak? Belum. Pernah. Pernah ya. Kalau pernah nanti kan bannya itu bentuknya kayak gini nak. Ada bunga-bunga di sini ya. Ada kayak bunga-bunga kayak gitu lah. Ada lihat. Ada. Ada. Kenapa tuh kira-kira supaya ada bunga-bunganya? Karena Kalau nggak ada bunga-bunganya, kira-kira berpengaruh nggak untuk kita kalau nggak ada bunga-bunganya?
licin. Hah? Kalau nggak ada bunganya licin. Oh iya, cerdas. Kalau nggak ada bunganya licin. Kalau nggak ada bunganya nanti bisa ini nak ya, bisa terjadi yang namanya kepleset ya. Nah, kepleset bahasa fisikanya adalah slip. Apa tadi bahasa fisikanya? Slip Slip. atau tergelincir kayak gitu. Jadi kalau misalnya karena apa namanya itu sebuah mobil itu kondisinya slip, oh berarti mobil itu tergelincir kayak gitu kondisinya. Nah, jadi kan pada saat ban mobil mengadakan kontak yang sempurna dengan permukaan jalan, manfaat yang diperoleh berikut yang tepat adalah yang mana? Maka jawabannya adalah kenapa dia berbuat berbunga-bunga supaya ketika kendaraan dapat berbelok, mempercepat dan memudahkan berhenti tanpa slip. Ini tujuannya. Tujuannya berarti supaya dia tidak kepeleset kayak gitu. Nah, itu nak ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, yuk mari kita lanjutkan nak soal nomor 15. Soal nomor Nabila suka matematika? Suka. Enggak. Suka. Nabila suka matematika enggak? Suka. Kak ya. Oke, ini ada hitung-hitungan nih soal matematikanya. Soal matematikanya katanya seperti ini, Nak. Perhatikan gambar pegas dan grafik menggambarkan perubahan gaya terhadap perubahan jarak. Kalau X itu, Nak, berarti ini apa? X itu adalah jarak sesuai dengan gambar. Katanya apa, Nak? Perubahan gaya dan juga jarak. Kalau gitu gaya simbolnya apa? Gaya itu simbolnya adalah Y. Berarti di sini, Nak. Ya kan? Di mana X itu adalah jarak. Jika besarnya gaya berat yang dikerjakan pada sebuah pegas 3 Newton, maka besarnya konstanta. Ada konstanta. Inisialnya apa? K nak ya. Maka nilai K itu berapa? Nah, ingat Y tadi itu adalah gaya. Nilai gaya berapa di soal nak? Adalah 3 Newton, ya kan? Ditanya adalah berapa konstan? Nah, gantiin aja angkanya. Yuk kita masukin. Y sama dengan 2K tambah 2. Ganti aja. Y-nya sama dengan berapa? 3. Ini sama dengan 2K tambah 2. Gitu kan. Ini kan tambah gimana berapa nih nak nilainya nak? Ayo berapa nih? Ya, 2-nya boleh pindah kemari nak ya. Yang tadinya tambah akan menjadi kurang. Maka 3 jadi apa nak? Kurang 2 sama dengan 2K. 3 kurang 2 berapa nak? 1 sama dengan 2K. Kalau saya tanya K-nya berapa? 2. Masa 2? Ya, gini caranya. 1 sama dengan 2K. Ditanyakan K, 2 ini kali atau bagi nak? Di sini kali kan? Kan 1 sama dengan 2K. Kan kali nak ya. Kali kalau pindah posisi menjadi bagi 1/2 sama dengan K. Gitu kan? 1/2 itu sama dengan berapa nak? Apakah 1/2 sama dengan 0,2? Apakah 0,3? Apakah 0,4? Ataukah 0,5? 1/2. 0,5. Iya, pintar. Jadi di sini karena agak matematika sedikit. Coba saya tanya dulu Nabila. Misalnya nak, coba ambil kertas. Misalnya nak, misalnya 6 sama dengan 3K. Berapa nilai K nak? Misal nih, misal. Berapa nak? Berapa nilai K? 6 sama dengan 2K. Berapa nak K-nya? 3 kali berapa sama dengan 6 nak?
2, berarti K-nya sama dengan 2. Kalau secara matematika, sistemnya gini, ini kan 3 ini kan kali. Kalau misalnya pindah posisi menjadi bagi, berarti 6 bagi 3 sama dengan K. 6-nya coret, jadi sama dengan 2. Kayak gitu. Kalau misalnya saya tanya lagi nih, Nak. 10K sama dengan 20, K-nya berapa? Eh, 10. Iya, 10. 10 kali berapa sama dengan 20? 2. Dua anak ya. Nah, sama juga dengan yang ini tadi. Kan setengah, kan apa namanya itu? 1 sama dengan 2K. 2 kali berapa sama dengan 1? 1. 2 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. 2 kali berapa sama dengan 1? Maka harus 2 kali setengah. Nah, Nah, maka jawabannya adalah 0,5. Bisa, bisa, bisa. Nah, ini agak hitung-hitung sedikit. Bisa, Nak? insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Nanti diulang-ulang lagi, Nak ya. Insya Allah. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Nah, nomor 16. Nomor 16. Coba baca lu, Nak. Ini panjang nih. Kalau panjang Nabila yang baca ya. Semakin maju dan perkembangan kendaraan, maka kebutuhan akan bahan bakar dan energi semakin besar. Saat ini manusia banyak bergantung pada penggunaan minyak bumi sebagai sumber energi, misalnya untuk kendaraan dan pembangkit listrik. Selain polusi yang ditimbulkan, harga minyak juga kian melambung sehingga butuh pemanfaat sumber energi alternatif yang jumlahnya juga melimpah. Berikut ini manakah yang termasuk sumber energi alternatif? Apa itu sumber energi alternatif, Nak? Yaitu sumber energi pengganti. Jadi alternatif itu adalah pengganti. Pengganti dari siapa? Pengganti dari minyak bumi. Minyak bumi. Pengganti dari apa? Minyak bumi. Pengganti apa lagi, Nak? Pengganti dari yang namanya gas. Dan pengganti dari yang namanya batu bara. Nah, berarti kira-kira Nak, jawaban energi pengganti itu kira-kira yang mana, Nak? Energi pengganti itu harus bisa menggantikan minyak bumi, menggantikan gas, dan menggantikan batu bara. Maka jawabannya nggak boleh ada minyak bumi, nggak boleh ada gas, dan nggak boleh ada batu bara. Karena inilah yang mau digantikan. Benar ya? Air, angin, dan batu bara. Ada batu baranya. Maka jawabannya A, salah. Angin, gas, dan batu bara. Ada gas dan batu bara. Maka jawabannya juga salah. Ini yang D, angin, gas, dan matahari. Ada gas. Gas itulah yang mau digantikan. Maka jawabannya adalah energi alternatif yang bisa kita gunakan adalah air, angin, dan matahari. Kenapa? Karena energi alternatif itu gunanya untuk menggantikan minyak bumi, gas, dan batu bara. Ya. Oke, ada pertanyaan lu, Nak, sebelum kita lanjutkan mungkin di hari Sabtu nanti. Nggak ada. Nggak ada. Yuk kita lanjut ke soal terakhir dulu, Nak ya. Soal terakhir kita. Ini nanti rekamannya akan saya share. Nanti bisa ditonton-tonton. Nabila punya HP, enggak? Punya. Punya. Ya, HP siapa? HP Nabila atau HP orang tua? HP mama ya. Nah, coba soal nomor 17, Nak. Kelompok murid madrasah di Surabaya ingin mengamati hilal. Hilal itu apa, Nak? Apa tuh hilal? Hilal itu apa? Hilal adalah bulan baru. Bulan baru. Ini ya, hilal ya. Hilal adalah bulan
Baru. Baru. Jika diketahui posisi Surabaya pada 07 derajat lintang selatan, 07 derajat 15 lintang selatan, 112 derajat 45 bujur timur, maka kemungkinan bentuk hilal yang dapat diamati di Surabaya pada bulan Juli adalah berapa? Nah, ingat ya, dimanapun tempatnya, bentuk hilal itu selalu sama. Bentuk hilal itu selalu sama. Jadi ini terkesan keren, ada derajat-derajatnya. Tapi sebenarnya bentuk hilal itu selalu sama. Nah, gimana bentuk hilal itu, Bang? Bentuk hilal itu gambarnya itu selalu seperti bentuk D. Ini pengetahuan alam nih. Jadi siklus bulan itu karena biasanya dia ini apa namanya tuh bentuk hilal seperti ini terus kemudian sampai dengan bulan penuh. Nah, kalau bulan penuh namanya bulan apa, Nak? Bulan nama kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang dodol. Oke, jika tidak ada pertanyaan Nabila? Enggak. Nggak ada. Jika tidak ada pertanyaan, kita sudah 1 jam 43 menit. Oh iya, ini Nabila ya. Ya. Oh iya, nanti Nabila kan, ini sekedar informasi Nabila ya. Nanti mana Nabila? Nanti waktu KSM sebenarnya soalnya nanti itu ada yang bentuk pilihan ganda, ada yang dalam bentuk isian singkat. Nanti kalau misalnya Nabila mungkin jawabnya yang ini apa itu yang pasti benar kayak gitu. Jadi kalau misalnya Nabila jawab, nilai Nabila tuh poinnya 4. Kalau jawab berapa poinnya, Nak? 4. Kalau nggak jawab, nilainya 1. Kalau kosong nilainya kalau kosong nilainya 1, nggak jawab nilainya 1. Kalau misalnya dijawab salah nilainya 0. Jadi nggak ada pengurangan nilai. Nabila belajar terus, Nak ya, biar bisa menang ya sampai ke nasional ya. Ya, Pak. Biar bisa bangga sekolah, bangga orang tua, bangga juga Nabila. Nabila kalau menang nasional mau dibeliin hadiah apa nanti? Mau dibeliin ya. Maaf Pak, mau tanya boleh? Boleh, silahkan Bu. Ini yang soalnya yang terlalu panjang seperti nomor 16 tadi. Kita ajarin anak-anak itu langsung ke inti soal. Boleh langsung ke boleh. Yang di ujungnya yang nomor 16 contohnya tadi ya. Langsung ke inti soalnya bisa ya? Bisa. Biasanya itu yang di atas itu hanya ini aja. Hanya muqaddimah saja, kecuali misalnya ada 2 option yang ini Bu. Misalnya kayak ini tadi Bu ya, mana ya? Soal nomor kan ada tuh penyerap mana ya? Soal yang ini tadi. Soal yang embun ini tadi. Nah, kalau yang di embun ini tadi bisa saja jawabannya adalah pengendapan. Makanya kita lihat dulu ada konteks nggak di atas tentang pengendapan. Dia cerita nggak tentang pengendapan. Kalau ada berarti jawabannya adalah pengendapan. Kalau nggak ada berarti jawabannya adalah perubahan kayak gitu. Jadi kapan kita lihat konteks di atas ketika ada option jawaban yang agak ragu kita jawabannya antara A atau ini kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Ya, Nabila gitu juga ya? Ya, Pak. Oke, akhirul kalam. Terima kasih atas waktunya. Mungkin rekodnya nanti akan saya share ke Ibu ini ya, Bu Cutnanda Bu ya, yang hubungi saya ya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.